Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi 'alafa baina qulubina, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, bersolawat dengan ucapan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Dalam perjalanan bangsa ini, tercatat 6 negara pernah menjajah Indonesia. Kemudian, pada tahun 1945, alhamdulillah, Indonesia dapat merdeka. Namun hadirin, ternyata bangsa kita mendapat penjajah baru yang lebih berbahaya, yang menggoncangkan jiwa raga, agama, bangsa, dan negara. Penjajah itu adalah narkoba. Banyak orang bilang narkoba solusi tepat atasi masalah berat. Itu bohong. Narkoba penawar luka karena putus cinta. Itu juga bohong. Namun yang benar adalah narkoba musuh utama generasi bangsa. Narkoba adalah penjajah tanpa wajah. Narkoba menjadi primadona, baik bagi kalangan muda maupun tua. Menurut Badan Narkotika Nasional 2020 ini, pengguna narkoba mencapai 4 juta jiwa, setara dengan penduduk Singapura. Dari jutaan budak narkoba, negara mengalami kerugian 84,7 triliun per tahun. Jelas, narkoba adalah musuh bebuyutan. Banyak yang menjadi korban dan akhirnya menghuni kuburan. Kalau hal ini terus saja kita biarkan, generasi akan hilang, mengakibatkan rusaknya estafet kepemimpinan, dan akhirnya kita pun menjadi ajang penjajahan. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami memaparkan syarhil Quran yang berjudul Bahaya Narkoba dalam Kehidupan Berbangsa Bernegara. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang mereka perlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Dalam tafsir Madinah Al-Munawwarah di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imam Zuhairi Hafidh, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, menafsirkan ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Khamr adalah anggur yang dibiarkan sampai mendidih dengan sendirinya tanpa dipanaskan dengan api, dan segala sesuatu yang dapat merusak akal pikiran termasuk ke dalam jenis khamr. Keterkaitan ayat khamr tersebut dengan narkoba menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Al-Halal wal Haram halaman 75 menggolongkan narkoba dan sejenisnya yang digolongkan ke dalam khamr termasuk diharamkan karena sifatnya yang memabukkan dan merusak akal pikiran, bahkan efek yang ditimbulkan jauh lebih besar. Hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, tak bisa kita bayangkan kalau narkoba dikonsumsi oleh anak bangsa, negara akan porak-poranda, kebobrokan merajalela karena dahsyatnya bahaya narkoba. Bagi kesehatan, narkoba merusak pencernaan makanan, menghilangkan nafsu makan, bahkan sakau rasa sakit yang tak tertahankan. Bagi akal pikiran, narkoba melemahkan daya pikir, tak bisa berpikir. Otak pun menjadi gila, menghisap habis akal sehat manusia. Bagi masyarakat, pengguna narkoba kedudukannya menjadi derajat binatang. Kepekaan dan rasa malunya hilang, bahkan mendorong orang berbuat kejahatan. Manusia menjadi hina, akalnya mulai padam cahaya, dan akhirnya berbuat zina. Na'udzubillah min syarri dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Let's fight the drug. Mari perangi narkoba. Betapa bahayanya khamr termasuk di dalamnya jenis narkoba, sedangkan kebanyakan manusia masih saja mengabaikannya. Padahal Allah telah mempertegas larangannya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Menurut Sayyid Sabiq, dengan ayat inilah Allah memfinalkan larangan meminum khamr, dan setelah itu umat Islam sudah tak lagi mempersoalkannya. Selanjutnya Sayyid Sabiq mengatakan larangan meminum khamr sesuai dengan tujuan Islam, yakni menjadikan umatnya umat yang kuat rohaninya, Kuat fisiknya, kuat akal pikirnya. Untuk itu hadirin, tunggu apa lagi? Marilah bersama-sama kita perangi narkoba dengan cara memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir hati menjadi tenang, mencari kawan yang baik. Disebutkan dalam sebuah syair, Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena baik buruknya seseorang tergantung pada temannya. Memaksimalkan fungsi keluarga, jadilah orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, Bimbingan dan perhatian selalu ada ketika dibutuhkan, sehingga anak terhindar bahkan jauh dari narkoba. Hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, dari apa yang telah kami sampaikan, setidaknya dapat kita tarik 3 kesimpulan. Yang pertama, narkoba adalah penjajah tanpa wajah. Selayaknya penjajah harus diperangi hingga musnah. Kedua, di dalam konsep Islam, narkoba dianalogikan khamr karena sifatnya yang memabukkan dan merusak fungsi akal. Mengonsumsinya hukumnya haram. Dan yang ketiga, lakukanlah 3 upaya menghindari narkoba, yakni dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah, mencari kawan yang baik, serta dengan memaksimalkan fungsi keluarga. Jika ketiga hal ini dapat kita lakukan, maka insya Allah narkoba pun terhindarkan. Waspada, waspada, waspada bahaya narkoba. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Hai manusia, Hai manusia, jauhilah narkotika, tebar kebaikan dan senyuman untuk negeri kita Indonesia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi